Oke, kita lanjut. Tadi kan untuk yang 6 karena dia genap berarti nilai X-nya dia masuk ke 1 dengan peluang 1/6. Nah, di sini kita hitung berapa sih PX 0-nya ya. PX 0-nya ini kan diperoleh dari 1/6 tambah 1/6 ditambah 1/6. Berarti dia nilainya sama dengan 3/6. Kemudian untuk PX sama dengan 1, kemunculan yang genap peubah acaknya ya. Berarti nilainya ya sama. Tadi kan yang 1 ada yang di sini 1/6 ditambah 1/6 untuk yang bersesuaian dengan 4, kemudian yang bersesuaian dengan muncul mata dadu 6 1/6, berarti dia nilainya sama dengan setengah. Nah, dari sini kita bisa menentukan fungsi peluang peubah acaknya untuk X ya, munculnya mata dadu genap. Maka untuk PX sama dengan 0 nilainya sama dengan setengah, untuk PX sama dengan 1 nilainya juga sama dengan setengah. Sehingga kita bisa menentukan Fx-nya itu sama dengan setengah untuk X yang sama dengan 0 atau 1, dan Fx-nya sama dengan 0 untuk X yang lain. Jadi selain 0 dan 1 nilai Fx-nya sama dengan 0. Selanjutnya klasifikasi peubah acak. Jadi berdasarkan nilainya itu peubah acak diklasifikasikan menjadi dua. Ada peubah acak diskrit, ada peubah acak kontinu. Nah, peubah acak diskrit ini jika nilai yang mungkin muncul itu berupa suatu bilangan bulat. Contohnya distribusi Bernoulli, distribusi binomial, hipergeometrik, Poisson, geometrik, distribusi seragam untuk yang diskrit. Nah, kemudian untuk peubah acak kontinu ini adalah jika nilai yang mungkin muncul berupa bilangan real pada suatu selang nilai tertentu. Contohnya distribusi normal, distribusi log normal, distribusi seragam untuk kontinu, distribusi T, distribusi F yang di statistika deskriptif kita sudah menggunakan nilai distribusinya. Kemudian selanjutnya tentang ukuran pemusatan dan penyebaran peubah acak. Jadi sama halnya dengan di peluang itu kan ada pemusatan dan penyebaran. Jadi untuk ukuran pemusatan di sini adalah min ya, atau rata-rata atau nilai tengah, atau bisa kita sebut juga sebagai mu. Nah, di sini di peubah acak itu simbolnya adalah EX ya, atau disebut juga dengan nilai harapan. Kemudian untuk ukuran penyebaran di sini adalah keragaman ya, ragam, variansi. Jadi disimbolkan dengan var X, istilahnya tidak jauh berbeda yaitu dengan ragam atau variansi. Kemudian apa sih nilai harapan tadi? Nilai harapan dari suatu peubah acak itu bisa didefinisikan sebagai pemusatan dari nilai peubah acak jika percobaannya dilakukan secara berulang-ulang sampai tak berhingga kali. Ya, jadi secara matematis nilai harapan ini dirumuskan sebagai EX ya. Kalau untuk peubah acak diskrit ya, untuk peubah acak diskrit ini EX-nya adalah sigma dari XI PXI. XI itu nilai titik sampelnya dikalikan dengan peluang dari XI. Nah, untuk X yang merupakan peubah acak kontinu maka disimbolkan sebagai integral dari min tak hingga sampai tak hingga XI kali Fxi dx, karena di sini fungsinya adalah fungsi kontinu. Jadi kita tidak bisa mengcounting satu persatu seperti halnya pada diskrit. Nah, selanjutnya sifat-sifat nilai harapan pada peubah acak. Kalau C itu konstanta, maka EC juga sama dengan C itu sendiri. Jadi kalau misalnya E1 berapa? E1 sama dengan 1, E2 sama dengan 2. Nah, jika peubah acak X itu dikalikan dengan konstanta C, maka E dari CX itu sama dengan C kali EX. Contohnya E sama E dari 5X, berarti nilainya sama halnya dengan 5 dikalikan dengan EX. Kemudian yang ketiga sifatnya, jika X dan Y ini peubah acak, maka E dari X plus Y itu akan sama dengan EX ditambah EY. Begitu juga untuk pengurangan, kalau E dari X min Y maka EX dikurangi dengan EY. Nah, sebagai ilustrasi, suatu peubah acak X yang tadi contoh kita di awal ya, banyaknya sisi angka yang muncul pada 3 kali pelemparan koin yang setimbang. Nah, di sini kan X-nya ada 0, 1, 2, 3. Kemudian fungsinya PDF-nya, Fx-nya itu dimisalkan 1/8 sama untuk X sama dengan 0 dan 3, 3/8 untuk X yang sama dengan 1 atau 2, dan 0 untuk X yang lainnya. Berapa nilai harapan X-nya dan berapa nilai harapan 2X-nya? Dari sini berarti yang ditanyakan adalah EX dan E2X. Nah, karena ini X-nya masih diskrit,
ya 0, 1, 2, 3 kita bisa menghitung satu persatu, maka EX-nya dihitung dengan menggunakan sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI kali PXI. Nah, artinya apa? Di sini kita hitung mulai 0. Kalau X-nya 0 berarti 0 kali 1/8. 1 kali 3/8. Perhatikan di sini X-nya 1 berarti fungsinya 3/8. X-nya 2 dikalikan 3/8 juga. Nah, ketika X-nya 3, dia pengalinya fungsinya adalah 1/8. Dan untuk X yang lainnya nilainya 0. Nah, ini sebenarnya bisa ditambah 0, tambah 0, tambah 0. Tapi kan itu tidak ada fungsinya ya, karena yang kita lihat adalah titik sampel X-nya. Nah, dari sini kita punya nilai EX itu 12/8, atau kalau disederhanakan berarti nilainya adalah 3/2. Nah, ini bisa kalau kita gambarkan, ini jadi X-nya 0, 1, 2, 3, PX-nya masing-masing dituliskan seperti ini. X kali PX-nya berarti hasil perkalian 0 dengan 1/8, 0, 1 dengan 3/8, dikalikan di bawah daftar, akhirnya ketika dijumlahkan EX-nya juga sama, 3/2. Nah, untuk contoh yang berikutnya, jika bonus diberikan kepada siswa sebesar Y sama dengan X plus 3. Nah, di sini kan Y-nya sama dengan X plus 3. Berarti kita bisa menuliskan EY itu sama dengan E dikalikan X plus 3. Karena 3 ini konstanta, kita punya ini EX ditambah E3. Nah, E3 sendiri nilainya adalah 3. Tinggal menghitung, berarti EY itu sama dengan 3/2 ditambah 3 atau 9/2. Ini penggunaan sifatnya nilai harapan. Nah, kemudian berikutnya ada ragam peubah acak atau variannya. Variansinya peubah acak X itu didefinisikan sebagai var X sama dengan E dari X min EX yang dikuadratkan. Atau kalau dikeluarkan, itu dia akan sama dengan EX kuadrat dikurangkan EX yang dikuadratkan. Kemudian sifat ragam di sini kalau variansi dari suatu konstanta C dia nilainya 0. Kemudian jika peubah acak X ini dikalikan dengan konstanta C, maka variansi dari CX dia akan sama dengan C kuadrat dari variansi X. Kemudian jika X dan Y suatu peubah acak, maka variansi dari X plus Y ini akan sama dengan variansi X ditambah variansi Y ditambah kovarian antara X dengan Y. Dalam hal ini, kovarian X dan Y itu adalah E dari X min EX dikalikan dengan Y min EY. Tapi dengan syarat tapi ada juga kejadian khusus kalau X dan Y-nya itu saling bebas, maka kovarian antara X Y-nya itu 0. Berarti variansi dari X plus Y hanya var X plus var Y. Begitu. Nah, ini contohnya. Peubah acak X tadi ya, tetap kita contohnya pakai ini, kemudian ini fungsi PDF-nya. Kemudian berapa sih ragam untuk X-nya dan berapa sih ragam untuk 2X-nya. Nah, ragam untuk X-nya, variansi X-nya, ya kita hitung E dari X kuadrat min EX kuadrat. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana untuk menentukan EX kuadrat dan EX ya. Kalau EX kuadrat berarti ya sigma X kuadrat dikalikan dengan PX. Akhirnya kita punya di sini perhitungannya, kalau X-nya 0, 1, 2, 3, X kuadratnya berarti tinggal menguadratkan 0, 1, 4, 9. PX-nya 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. Hasil kali antara X kuadrat dengan PX. Nah, ini yang kita jumlahkan. Hasil kali X kuadrat dengan PX kita jumlahkan, dia akan menjadi nilai dari EX kuadrat. Akhirnya ketemu nilainya adalah 3. Nah, variansi X itu adalah EX kuadrat dikurangi dengan EX yang dikuadratkan. EX kuadratnya di sebelumnya kita ketemu hasilnya 3. Yang tadi nilai dari nilai harapan X-nya itu kita peroleh 3/2. Nah, berarti nilai variansi X-nya ya 3 dikurangkan dengan 9/4 atau 3/4. Untuk variansi 2X-nya kita gunakan sifat sebelumnya bahwa variansi AX itu sama dengan A kuadrat variansi X. Di sini karena A-nya 2, berarti ini jadi 2 kuadrat kali variansi X atau 4 dikali 3/4. Akhirnya variansi atau ragam dari 2X itu adalah sama dengan 3. Nah, ini coba nanti Anda selesaikan ya. Tadi kan kita menghitung jika bonus itu diberikan kepada mahasiswa sebesar Y yang sama dengan X plus 3. Tadi kita sudah menghitung EY-nya ya. Coba tentukan var Y-nya berapa. Anda coba ya untuk kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga Anda mengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.